Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika, yaitu kelanjutan tentang kinematika ya, kinematika gerak lurus. Ya, pembelajaran pada hari ini kita ingin tahu ya tentang perbedaan kelajuan dan kecepatan, tentunya dengan menerapkannya dalam persoalan. Kemudian apa itu kecepatan tetap, kecepatan rata-rata, dan kecepatan sesaat. Selanjutnya pengertian percepatan dan apa bedanya percepatan tetap, percepatan rata-rata, dan percepatan sesaat. Dan akhirnya bisa menganalisis gerak dalam menyelesaikan soal. Ya, kita lanjutkan. Kita lihat, kita perhatikan bis ini ya dari awal ya dari belakang bisa menyusul bis yang di depan, sehingga bisa kita katakan bahwa bis tersebut melaju dengan cepat atau boleh dikatakan bergerak dengan cepat. Artinya kelajuannya besar atau kecepatannya besar. Tapi orang kadang menyebut kelajuan, kadang menyebut kecepatan. Apakah sama atau beda? Nah, kan begitu ya. Nah, ternyata dalam fisika kelajuan dan kecepatan itu berbeda. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, jarak dan perpindahan itu berbeda. Jarak berkaitan dengan kelajuan dan kecepatan berkaitannya dengan perpindahan. Jadi apa itu kelajuan? Kelajuan itu adalah jarak tempuh per satuan waktu. Nah, ini jarak tempuh. Karena jarak tempuhnya skalar bukan vektor, berarti kelajuan juga termasuk besaran skalar. Dan dalam fisika biasa dengan simbol ya. Kelajuan disimbolkan dengan V, jarak tempuh dengan S, dan waktu dengan T. Sehingga satuannya ya satuan jarak yaitu meter dibagi satuan waktu yaitu sekon. Jadi meter per sekon. Kalau kecepatan, nah kecepatan itu perpindahan bukan jarak tempuh ya, jadi perpindahan per satuan waktu. Simbolnya sama, jarak tempuh, nah di sini mah perpindahan berarti, nah ini, jadi perpindahan itu diberi tanda ini, artinya nilai dari nilainya ya, kalau sudah dihitung nilainya per T. Satuannya juga sama, meter per sekon. Jadi membedakannya hanya itu saja. Berarti ya, kelajuan jarak tempuh per waktu, kecepatan perpindahan per waktu. Kelajuan itu skalar, kalau kecepatan vektor. Bisakah kelajuan dan kecepatan sama? Bisa nilainya ya. Kapan? Yaitu ketika lintasannya lurus. Kalau lurus tidak mengubah arah, kan jarak dengan perpindahan sama. Begitu. Maka kelajuan dan kecepatan juga sama. Nah, contoh soal yang dibahas pada video yang pertama, ini kan membedakan jarak tempuh dan perpindahan. Nah, sekarang bila gerakan benda ini memperhitungkan waktu, maka bisa menghitung kelajuan dan kecepatan. Contoh yang tadi ya, bila dari P ke R itu ditempuh 6 sekon dan dari R ke Q itu 4 sekon, berapa kelajuannya, berapa kecepatan rata-ratanya? Ya, kelajuan itu, tadi kan jarak dibagi waktu. Jaraknya sudah dihitung tadi kan. Jaraknya berapa? Ya, 100 kan ya. Dibagi waktunya 10 detik sama. Jadi 10 meter per sekon.
Kalau kecepatan, kan perpindahan. Pada soal nomor 1, perpindahannya sudah dihitung, itu PQ kan ya, yaitu 60. Bagi waktunya sama, 6 meter per sekon. Nah, lihat, secara angka berbeda. Selain itu, nah di sini harus menyebutkan kemana nih. Begitu ya, posisi awal di sini, posisi akhir di sini, berarti kan terlihat ke kanan kan ya. Berarti harus ada tambahan untuk kecepatan itu 6 meter per sekon ke kanan. Nah, itulah perbedaan jarak, kelajuan dan kecepatan. Kita lanjutkan sekarang karena ini sudah selesai, sudah dipahami ya. Sering kita mendengar ada kecepatan yang tetap, kecepatan rata-rata, dan kecepatan sesaat. Apa itu bedanya? Nah, kecepatan tetap itu adalah sebuah benda dikatakan bergerak dengan kecepatan tetap jika arah dan besarnya selalu tetap, tidak berubah. Gitu ya, sehingga dikatakan pula konstan, gitu ya. Kalau rata-rata, nah ini perbandingan antara perpindahan benda dengan perubahan waktu. Padahal kan tiap detik perpindahannya tidak sama. Ada kalanya jauh berpindahnya, ada kalanya dekat. Ya pokoknya perpindahan akhirnya itu berapa dibagi waktu, nah itu kecepatan. Begitu ya, kecepatan rata-rata. Karena tidak memperhitungkan perubahan pendek dan panjangnya atau perubahan dekat dan jauhnya. Pokoknya perpindahan akhirnya berapa dibagi waktu, nah itulah rata-rata. Kemudian kecepatan sesaat. Nah ini adalah limit dari perpindahan benda dalam selang waktu tertentu yang mendekati 0. Nah kalau begini saja mungkin bingung ya. Ya secara umum saja begini, kecepatan suatu saat itu adalah kecepatan pada saat tertentu. Jadi maksudnya pada detik ke-1, pada detik kedua, pada detik ketiga. Kalau kita melihat speedometer, alat pengukur kelajuannya, ya tinggal lihat saja. Pada waktu kita lihat berapa itu? Oh, 60 meter per sekon. Oh, 20 meter per sekon. Nah, pada saat itu kan begitu ya. Tapi Pak, pada waktu melihat dan melaporkan ada perbedaan waktu. Nah, disinilah gitu ya. Disinilah. Makanya di sini sebutkan selang waktunya mendekati 0. Begitu, sehingga dalam matematik ditulis V sesaat itu adalah Vt. Nah, limit atau batas ya ketika delta t-nya mendekati 0 tapi tidak sampai 0. Begitu, karena sangat singkat ya. Berarti boleh dikatakan kecepatan rata-rata itu adalah kecepatan sesaat. Karena selang waktunya sangat singkat, gitu ya. Nah, nanti akan dipelajari limit ini dalam matematik lebih jauh lagi. Nah, itu perbedaan kecepatan tetap, kecepatan rata-rata, dan kecepatan sesaat. Berikutnya, percepatan. Untuk memahami apa itu percepatan, perhatikan gambar pada slide. Ini menunjukkan kereta dinamika atau kereta mainan ya. Disambungkan dengan benda ini dengan benang melalui katrol. Katrol awalnya ditahan, kemudian dilepas. Apa yang terjadi? Bagaimana gerak kereta jika beban dilepaskan? Tentunya gerakan kereta ini semakin lama semakin cepat kan ya? Ya, berarti kecepatan yang tidak tetap mengalami perubahan kecepatan. Karena mengalami perubahan kecepatan, maka dikatakan benda ini mengalami percepatan. Contoh lain yang mengalami percepatan, nah ini. Buah kelapa, buah pepaya, buah mangga lepas dari tangkainya. 1 detik awal dekat, 1 detik berikut mulai jauh. Ya, artinya semakin cepat. Berarti mengalami percepatan. Artinya
Percepatan itu adalah perubahan kecepatan selama selang waktu tertentu. Sehingga kalau disimbolkan dengan huruf A, kan dari bahasa asalnya acceleration, akselerasi, ambil huruf pertamanya A tapi huruf kecil. Ya, perubahan kecepatan itu delta, ya delta V, deltanya perubahan, V-nya kecepatan. Per perubahan waktu. Perubahan kecepatan itu artinya kecepatan akhir kurangi kecepatan awal. Nah, inilah percepatan. Titik kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, delta T selang waktu, maka A adalah percepatan. Lihat satuannya. Begitu. Kalau kecepatan meter per sekon, kalau percepatan meter per sekon kuadrat. Kenapa? Kan dari sini. Kan perubahan kecepatan meter per sekon lagi. Jadi meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang contoh soalnya ya. Ini sama dengan kecepatan ya. Sama dengan kecepatan, ada percepatan tetap, percepatan rata-rata, dan percepatan sesaat. Yang dimaksud dengan percepatan tetap itu apa? Ya, benda dikatakan bergerak dengan percepatan tetap, artinya jika dalam selang waktu yang sama, perubahan kecepatannya selalu tetap. Maksudnya, 1 detik 10 meter per sekon. 2 detik jadi 20, 3 detik jadi 30, nah seperti itu. Jadi kan berubah, tapi perubahannya tetap. Itulah percepatan tetap. Percepatan rata-rata. Ya, yang barusan juga dikatakan percepatan rata-rata apabila pokoknya berapa perubahan kecepatan akhirnya dibagi berapa lama perubahannya, gitu ya. Nah, itulah rata-rata sebetulnya. Dan yang sesaat, jadi maksudnya percepatan rata-rata ketika selang waktunya hampir 0 seperti tadi. Seperti kecepatan sesaat. Jadi yang rata-rata dikatakan sesaat apabila delta T-nya sangat singkat atau mendekati 0. Sehingga ditulis A adalah limit delta T mendekati 0 untuk delta V per delta T. Demikianlah anak-anakku perbedaan percepatan tetap, percepatan rata-rata, dan percepatan sesaat. Berikutnya ini adalah satu contoh soal sederhana atau sangat mendasar. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam. Ternyata setelah 12 detik kecepatan benda itu adalah 60 meter per sekon. Berapakah percepatan benda tersebut? Ya, kita selesaikan. Diketahui dari keadaan diam berarti P0-nya 0. Kemudian setelah 12 detik jadi 60 berarti Vt-nya 60 meter per sekon. Berarti T awalnya 0 berubah jadi 12 detik. Ditanyakan percepatan. Ya, tinggal pasang rumus percepatan itu adalah perubahan kecepatan per waktu. Kecepatan akhirnya 60, awalnya 0, bagi waktunya 12. Maka diperoleh 5 meter per sekon kuadrat. Itulah contoh soal ya, satu contoh soal. Ya, demikianlah anak-anakku video yang kedua, lanjutan tentang kinematika yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga semuanya bisa dipahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.